Kegerahan petani sawit atas kondisi saat ini telah mendekati puncaknya. Hal ini diakibatkan semakin tidak jelasnya harga tandan buah segar TBS, sawit petani. 10 hari berlalu setelah resmi dibuka keran ekspor CPO dan turunannya, tidak menunjukkan harga TBS sawit kembali membaik. Padahal harga CPO dunia tembus Rp23.000 per kilogram, sementara di dalam negeri masih bertempur dengan gonta-ganti regulasi dan ekspor pun praktis tidak berjalan. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat M. Manurung, mengatakan, Kementerian Perdagangan harus bertanggung jawab. Ini semua karena kebijakan Kementerian Perdagangan, sejak kisru minyak goreng sawit MGS, Menteri Perdagangan selalu membuat peraturan yang blunder tidak berdasarkan kondisi dan tidak bersolusi. Lihat saja di bulan Februari tahun 2022 saat diberlakukan regulasi DMO dan DPO, lalu berselang beberapa hari diganti dengan regulasi MGS curah disubsidi dari dana sawit BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dengan konsekuensi saat itu dinaikkannya pungutan ekspor PE, dari $175 per ton menjadi $375 per ton. PE saat ini sudah sepertiga dari harga CPO itu sendiri, tentu ini sangat memberatkan yang ujung-ujungnya beban tersebut ditimpakan ke harga TBS petani sawit. Belum lagi pajak bea keluar BK, $200 per ton CPO, tentu secara total PE dan BK, sudah mencapai setengah dari harga CPO itu sendiri, asumsi harga CPO jika Rp16.000 per kilogram. Ini menjadi sejarah dan hanya terjadi di industri sawit yang bebannya mencapai setengah dari harga barangnya, kata Gulat kepada Info Sawit, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Lebih lanjut tutur Gulat, apalagi pertanggal 23 Mei lalu resmi DMO dan DPO diberlakukan kembali, ini menjadi tanda tanya besar kepada pelaku terkhusus petani sawit. Karena baik PE maupun DMO dan DPO akan menjadi beban ganda dari TBS kami petani. Saya tidak mengerti dasar teori apa yang digunakan oleh Mendak. Kami petani sawit sudah generasi kedua, sudah bisa menghitung dengan cermat, katanya. Lebih mengherankan, sejak tanggal 23 Mei lalu larangan ekspor dicabut, sampai hari ini tanggal 2 Juni tahun 2022, belum juga terbit berapa persen DMO-nya dan berapa rupiah DPO-nya dan praktis ekspor terhambat. Ini semua padu serasi menghancurkan harga TBS sawit petani dan saat ini pantauan kami di 146 kabupaten kota perwakilan DPD Apkasindo dari 22 provinsi DPW Apkasindo, harga TBS petani sudah semakin anjlok. Rata harga saat ini Rp1.900 per kilogram untuk petani swadaya non-mitra, dan Rp2.240 untuk petani bermitra. Kami sudah tekor apalagi dengan harga pupuk yang naik hampir 300%. Kami tim harga di Posko Pengaduan Harga TBS 24 jam memonitor pergerakan harga TBS sawit di PKS, jadi kami tahu apa yang terjadi dari Aceh sampai Papua, jelas Gulat. Anjloknya harga TBS saat ini, terang Gulat, jika dibandingkan sebelum larangan ekspor Rp4.250 per kilogram TBS, sudah mencapai 55-60% dan jika kondisi ini masih berlarut, bisa dipastikan harga TBS petani bisa di bawah Rp1.000 per kilogram atau bahkan tidak laku. Karena baik PKS dan refinery sudah kewalahan menyimpan CPO hasil olahan TBS kami petani, karena ekspor belum juga berjalan. Walaupun larangan ekspor sudah dicabut per tanggal 23 Mei lalu, per hari ini masih belum ada sama sekali ekspor CPO dan turunannya. Akibat dari ini maka praktis baik refinery dan PKS tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi selalu gagal tendernya di KPBN, sudah lebih dari 1 bulan tender CPO di KPBN tidak membuahkan hasil WD. Akibat ketidakpastian ini. Ini masa-masa sulit tahap 2 yang kami alami, setelah sebelumnya saat larangan dicatat bahwa kami tidak membela siapapun, tapi kami hanya memikirkan dampaknya kepada kami petani sawit dan kami punya keluarga yang harus dibiayai, jadi jangan membuat opini bahwa pergerakan kami untuk orang atau kelompok lain. Ini masalah dapur kami, apapun akan kami lakukan untuk itu, tidak ada bedanya ketika dapur Anda terganggu, tandas Gulat.